jurusan Pendidikan Agama Islam, kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada siang hari ini saya bertemu bersama Ibu Pendeta dari agama GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Jadi di sini Ibu, kita akan sedikit membicarakan tentang moderasi beragama, mungkin lebih khususnya dari perspektif agama Kristen Protestan khususnya ya. Nah, namun sebelum kita masuk Bu, mungkin saya mau tanya-tanya Ibu dulu. Ya. Bagaimana untuk hari Ibu? Apakah Ibu sehat gitu? Sehat sekali. Syukur ya. Mungkin kita langsung aja ya, biar tidak membuat juga untuk mempersingkat waktu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan moderasi beragama. Yang pertama itu adalah mungkin menurut Ibu ajaran atau nilai apa dalam kitab yang penting untuk mendukung praktik moderasi beragama. Maksudnya di sini mungkin ada nilai-nilai yang dalam kitab agama Kristen terkhususnya ya, mungkin ada nilai-nilai yang terkandung dalam khususnya moderasi beragama gitu Bu. Ya. Mungkin bisa disebutkan apa aja, mungkin ada nilai-nilai yang Kalau berbicara tentang nilai dalam kekristenan itu, kitab Matius pasal 22 gitu ya, ayat yang ke-29 itu berbicara tentang kasih sesama manusia. Nah, itu merupakan fondasi bagi setiap orang percaya, orang Kristen sendiri untuk melihat tentang moderasi beragama seperti itu. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Ibu dari sekian lama Ibu menjadi pendeta di sini gitu Bu, di Immanuel Bung Karno Mataram, mungkin ada beberapa tantangan yang Ibu temui gitu dalam moderasi beragama, khususnya dari penerapannya Bu, penerapan moderasi beragama. Mungkin ada tantangan yang Ibu temui gitu, atau bisa Ibu ketemu gitu di jalan, terus dalam penerapannya gimana Ibu menerapkan moderasi beragama tersebut? Tantangannya ya. Puji Tuhan selama ini nggak ada gitu ya, karena bersama dengan FKUP gitu ya, saya juga anggota FKUP, bersama dengan FKUP, jadi dengan teman-teman yang berbeda agama itu berjalan dengan baik. Baru juga dalam tindakan-tindakan sosial begitu juga, itu juga puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Jadi untuk beberapa waktu ini masih baik-baik saja. Tantangannya ya tinggal bagaimana menerapkan itu sih ya dalam keseharian. Karena kalau sebenarnya dengan beberapa program kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, moderasi beragama sudah dilakukan gitu ya. Baik dengan kalangan umat yang beragama Muslim, ketika ada malam takbiran, kami pergi bersama-sama gitu ya. Dengan yang Hindu, ketika mereka ada Nyepi, kita juga ikut patroli bersama gitu ya. Terus apalagi ya, tindakan-tindakan kecil dan sederhana, ada yang mengalami bencana, kita juga hadir untuk memberikan bantuan. Ada kerja bakti sosial, gitu ya, nanti kalian yang pergi di pantai itu juga merupakan bagian. Jadi kalau untuk tantangan sih, puji Tuhan selama ini belum ada yang terlalu. Berarti Ibu mungkin udah terbiasa ya terkait Ya. tantangan di luar gitu kan, dan juga kan di Mataram juga kan kita bisa temukan lah kan banyak agama-agama lain yang mungkin agama Hindu, kemudian agama-agama lain lah. Mungkin Ibu udah terbiasa
sosial gitu ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu. Dan pertanyaan selanjutnya dari saya itu Bu, mungkin ada lembaga atau pemerintah yang mendukung terkait dengan moderasi beragama ini. Mungkin ada kerjasama gitu Bu, bisa di Kerjasama ya pasti kita bangun kerjasama dengan pemerintah ya. Jadi bagaimana ketika pemerintah melakukan kegiatan moderasi beragama kita juga hadir. Bahkan beberapa waktu ini juga dengan mahasiswa UNRAM gitu ya. Ketika kita tadi minta untuk juga menjadi salah satu pembicara juga kita ikut melakukan hal itu. Untuk mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu, dalam pandangan Ibu sebagai pendeta ya Bu, bagaimana moderasi beragama ini dapat memperkuat kesaksian gereja itu sendiri Bu, atau Ibu sebagai pendeta gitu di tengah masyarakat yang mungkin bisa kita bilang majemuk kan Bu, banyak berbeda agama, kemudian suku dan lain-lain gitu Bu. Mungkin bagaimana moderasi beragama ini dapat memperkuat kita sebagai penjalan agama sendiri dalam masing-masing. Ya, pada prinsipnya moderasi beragama itu jika dilakukan oleh setiap orang, gitu ya, secara khusus dalam keberagaman itu berbeda agama masing-masing, pasti akan menciptakan damai, gitu ya, akan menciptakan suasana damai, akan menciptakan kerukunan, karena semua orang saling menghargai, gitu ya, semua orang saling memahami satu dengan yang lain, gitu ya, dia menghormati pilihan orang lain, gitu ya. Dia menghormati bagaimana orang lain punya cara beribadahnya masing-masing, gitu ya. Dia tidak perlu merusak dengan menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Moderasi beragama kan dia bisa melihat hal itu. Dia punya keyakinan tetapi dia tidak ekstrim, tidak fanatik, sehingga dia tidak menyalahkan orang lain dan hanya mengatakan dirinya sendiri yang paling benar, gitu kan? Seperti itu. Jadi dia yang tadi kalian katakan sikap moderat, dia berdiri di tengah, dia dengan keyakinannya, dia melihat orang lain yang berbeda, dia paham bahwa Tuhan ini adalah Allah yang luar biasa, gitu ya, yang menciptakan semua manusia ini dengan berbagai keragaman. Karena satu hal yang harus dilihat, kita kan nggak pernah meminta kita ada di keluarga atau di agama apa, gitu ya. Dan kita hadir dalam ciptaan Tuhan dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita bisa pikirkan dengan logika kita yang kecil ini. Oleh sebab itu, mari kita hidup bersama, gitu ya. Jangan membuat Tuhan yang besar itu menjadi kecil seperti orang kita. Mungkin itu aja ya Bu. Terima kasih untuk tanggapan dari Ibu yang saya tanyakan. Mungkin itu aja sih.